Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, serta peserta didik sekalian. Hari ini kita akan kembali mendalami kitab suci. Di pertemuan kedua ini kita akan mendalami tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Peserta didik sekalian, Bapak, Ibu, Bruder, sejak merebaknya pandemi, ada banyak orang yang kehilangan entah orang tua, teman, orang-orang terdekat, sahabat, dan semuanya, kenalan. Banyak juga dari mereka yang syok, terpukul, tidak menyangka ternyata pandemi yang awalnya belum masuk ke Indonesia ternyata juga masuk ke Indonesia dan mengakibatkan hal yang sangat fatal bahkan bagi dunia. Tidak menyangka pandemi ini begitu dahsyatnya sampai semua dunia merasakan. Menghadapi situasi yang seperti ini tentunya ada sedih, merasa kehilangan, kemudian juga merasa marah, kecewa, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Namun melalui Injil Yohanes yang akan kita perdengarkan nanti, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu datang menghibur, mendampingi kita dalam situasi kehilangan. Marilah kita awali perenungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bruder, Bapak, Ibu, peserta didik sekalian, dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami, merenungi Injil Yohanes. Melalui kisah ini kita mengenal sosok Tuhan yang mau datang dan hadir di tengah-tengah keluarga sebagai sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang sedih karena orang yang dicintai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber penghiburan, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menemani kami dalam melangkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dalam Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawanya kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea."
Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu, yaitu engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, serta peserta didik sekalian, setelah kita merenungkan tadi Injil Yohanes yang cukup panjang mengisahkan tentang Lazarus yang meninggal kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Cerita ini sewaktu saya SD ini cerita yang sangat heroik, mujizat, salah satu mujizat Tuhan yang selalu diingat saat itu, yaitu membangkitkan orang mati, dan selalu teringat dengan Lazarus. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan ini tidak hanya ingin menggambarkan Tuhan melakukan mukjizat, namun juga memperlihatkan bahwa kedekatan Yesus dengan para sahabatnya di Betania, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Selain itu, kehadiran Yesus di tengah-tengah kehilangan yang dirasakan Marta dan Maria membawa penghiburan sendiri, bagaikan cahaya yang menyinari kegelapan yang dialami oleh Maria dan Marta. Dan mungkin ini menjadi misi dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya, adalah bahwa Dia akan datang memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedih hati, kehilangan, kecewa, dan penuh pengharapan. Seperti dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jika kita dalam fase kesedihan, bersedih hati, kecewa, kita diajarkan untuk lebih bersemangat,
karena Tuhan hadir, karena Yesus hadir untuk menemani kita. Dan kegelapan itu, kesedihan itu, kekecewaan itu tidak menguasai diri kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai sumber penghiburan. Kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Yesus memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Melihat dari Injil Yesus ini tadi yang dituliskan oleh Yohanes, kita ditekankan lagi bahwa ketika kita merasa sendiri, kita merasa hampa, kecewa, kehilangan, Tuhan selalu berada dalam kita. Kadangkala seperti pengalaman saya sendiri, saya merasakan pengalaman bahwa saya sedang terpuruk ketidakadilan, tidak adil dengan hidup saya. Kemudian hidup saya merasa saya tidak berguna, merasa jengkel dengan hidup saya, merasa iri dengan orang lain, merasa saya kok tidak seperti A, kok tidak seperti dia, kok saya seperti ini. Itu menandakan bahwa pengalaman itu ketika saya tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tapi ternyata dengan perjalanan waktu, dengan hal itu kita bisa menyadari ternyata Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Teman-teman, peserta didik semuanya, setelah kita mendengarkan, kita mendaraskan Injil dari Yohanes tadi, saya akan memberikan sharing untuk peserta didik sekalian. Silakan kalian introspeksi. Pernahkah kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai? Sahabat mungkin, saudara mungkin, atau kenalan baik kita. Nah, sharing yang pertama adalah, pernahkah kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita sayangi? Entah teman, saudara, ataupun kenalan dan lain sebagainya. Kemudian, ketika kita kecewa, sedih, kemudian putus asa, pernahkah kalian menyadari apakah Tuhan hadir di dalam diri kita? Ya, ketika kita kecewa, kita sedih, kita putus asa, kita merasakan apakah Tuhan hadir di dalam diri kita. Dan yang ketiga, apakah kita sudah menjadi sahabat atau teman yang baik bagi teman-teman atau sahabat kita? Ya, tadi seperti yang Yesus tadi contohkan, bahwa dia menjadi sahabat, menjadi teman yang baik bagi sahabat-sahabatnya di Betania bersama Marta, Maria, dan Lazarus. Kita sharingkan teman-teman semuanya, kita daraskan. Apakah kita pernah mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan saudara, teman, sahabat, kenalan? Dan ketika kita kecewa, putus asa, sedih, apakah kita merasakan bahwa Tuhan hadir dalam diri kita? Dan apakah kita sudah menjadi sahabat atau teman yang baik bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi sahabat kita? Kita introspeksi tentang itu. Kemudian teman-teman semua, peserta didik sekalian, 1 minggu ke depan, saya yakin kalian semua punya teman, punya sahabat. Adakah teman-teman memiliki teman atau sahabat yang
mungkin beberapa bulan atau telah lama tidak kalian hubungi. Ya, jadi setelah kalian mendaraskan tadi, introspeksi dengan 3 pertanyaan yang saya tanyakan tadi, tugas kalian, silahkan kalian di rumah mengingat kembali, mereview kembali atau mengingat teman-teman kalian atau sahabat kalian yang sudah lama tidak kalian jumpai. Ya, silahkan 1 minggu ke depan, silahkan kalian ingat-ingat kembali sahabat atau teman kalian yang sudah lama tidak kalian temui atau kalian tidak ada hubungan lagi atau masih hubungannya tidak seperti dulu atau komunikasinya sedang terpisah, terputus, tidak bisa bermain bersama lagi. Nah, silahkan kalian ingat-ingat. Kemudian dalam 1 minggu ke depan, coba telepon atau mungkin ya WhatsApp WA teman-temanmu itu, tanyakan kabar mereka, kemudian bagaimana keadaannya, dan berilah semangat kepada mereka, berilah semangat hidup kepada mereka. Ya, jadi 1 minggu depan silahkan teman-teman mengingat lagi teman-teman kalian yang lama tidak kalian hubungi atau sudah lama tidak berkomunikasi. Kemudian sapalah, tanyakan kabar baiknya atau kabarnya bagaimana, dan berilah semangat kepadanya seperti yang diajarkan oleh Yesus, selalu menjadi sahabat dan teman yang baik bagi sahabatnya. Itu ajaran dari Yesus. Mari kita teman-teman, kita amalkan. Kita lihat teman-teman kita, jadilah sahabat dan teman yang baik bagi sahabat kalian, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, dan bagi sesama. Terima kasih. Itu yang dapat saya sharingkan tentang pendalaman kitab suci pada hari ini. Marilah kita berdoa penutup. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama, dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang-orang terkasih, seperti yang diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bruder, Bapak, Ibu, teman-teman semua, peserta didik semuanya. Semoga apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes dapat kita laksanakan. Jadilah sahabat yang baik bagi sesama, dan Tuhan Yesus akan selalu hadir bersama kita. Amin. Selamat pagi.